ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah pada hari ini, yang sama-sama kita hormati, banggakan tokoh kita, budayawan NTB, Bapak Dr. Anas Mustaqim Biawan. Terima kasih atas kesedihannya Ayahanda meluangkan waktu untuk bersama kita pada hari ini. Kemudian Bapak Dr. Burhanuddin M. Hum, akademisi NTB di Unram. Kemudian yang menyusul segera nanti ada Pak Dr. Subhan Abdul Acim, dekan dakwah di UIN sekaligus ketua kerukunan keluarga Sumbawa. Kemudian Haji Ruliana dari SGSN dan Bang Gagas beserta seluruh tim SGSN yang hadir pada hari ini, dan tentunya yang kita banggakan bersama, kami banggakan juga teman-teman komisioner KPID NTB yang telah hadir. Untuk ada 2 orang yang belum hadir, satu sedang menjalankan ibadah umroh, pagi ini berangkat, dan satu lagi sebentar lagi akan segera sampai. Untuk barokahnya acara evaluasi dengar pendapat pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, EDP ini merupakan salah satu tahapan yang dilalui oleh lembaga penyiaran ketika akan memperpanjang ataupun proses perizinan baru. Dan cukup unik pada hari ini, SGSN ini berarti yang ketiga kalinya, dan dikawal terus oleh budayawan kita setiap kali EDP. Ini sangat luar biasa, sehingga kemarin dalam rapat kita mencari narasumber luar, kita mencari silsilahnya dan alhamdulillah ketemu. Sehingga yang kita hadirkan di sini memang karena radio komunitas ini berada di wilayah tambang, di tengah wilayah tambang, jadi sangat spesial gitu. Jadi jangan mencari lagu anak-anak kalau di sini. Nah, nanti apapun hasil paparan dari SGSN, kami berharap dari seluruh narasumber, komisioner KPID NTB, kemudian narasumber kita 3 nanti untuk memberikan masukan, arahan, ya mungkin ya insya Allah semuanya akan bersifat membangun. Oke, untuk hemat ini kita persilakan kepada radio SGSN untuk memaparkan apa saja program yang sudah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir, berarti ya 4 tahun terakhir ini, karena memasuki tahun kelima ini akan proses perpanjangan izin. Demikian berikutnya juga nanti. Oke, 15 menit kami persilakan untuk radio SGSN. Disilakan pada Pak Haji Ruli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka EDP Radio SGSN. Yang kami hormati narasumber, salam takjim kami, salam hormat kami, terutama Ayahanda. Ini yang ketiga kali beliau mengawal kami di sini. Yang pertama di MMA pada saat pertama kali sebelum izin kami diberikan, beliau hadir juga. Yang kedua juga di tempat ini, dan insya Allah juga yang ketiga ini beliau mengawal kami. Gitu dia. Mohon maaf Pak dosen, gitu dia. Jadi radio SGSN ini adalah radio komunitas, artinya radio yang non komersial, gitu dia. Radio yang mulai mengudara sekitar bulan Agustus 2007. Jadi pada saat itu KPID belum terbentuk di sini, sehingga pada saat proses pendiriannya kita harus bolak-balik ke Jakarta dulu Menkominfo, karena pada saat itu perusahaan sebelumnya perusahaan yang sangat patuh terhadap hukum. Jadi sesuatu yang sifatnya ilegal itu pasti tidak diperkenankan di dalam perusahaan.
Sehingga pada saat itu begitu mengudara, kita didorong terus bagaimana agar segera radio ini memiliki legalitas. Sehingga pada saat itu kita hampir samaan EDP dengan global dulu. Yang jauh sebelumnya global sudah mengudara. Itu dia. Jadi itu sekilas dari radio SGSN. Ini dia pendirian itu 2008. Beliau mengawal kami, Ayahanda. Selanjutnya kita juga EDP yang kedua 2014, dan insya Allah pada hari ini kita juga akan melalui EDP Radio SGSN. Kemarin agak tersendat juga kita prosesnya karena sebelumnya seharusnya itu sudah dimulai proses pengajuan perpanjangan izinnya dari bulan November. Dari bulan November ya. Jadi agak lumayan juga umurnya Radio SGSN ini, gitu dia. Dengan melalui beberapa gelombang, semua yang terjadi di sana itu Radio SGSN ini sudah menjadi saksi. Kebijakan perusahaan yang bergolak gitu dia. Ada orang dipulangkan, ribuan dipulangkan, ratusan dipulangkan, ribuan lagi dipulangkan, itu dia. Jadi Radio SGSN ini selalu hadir menemani teman-teman yang bekerja di sana dalam keadaan suka dan duka. Salam hormat, salam takzim kami sampaikan kepada Bapak narasumber sekali lagi. Demikian juga dengan Bapak-bapak dari KPID NTB yang pertama kali EDP dengan kami pada periode ini, gitu dia. Sebelumnya KPID yang pertama mengawal kami, kedua KPID berikutnya, dan ketiga KPID yang periode sekarang ini juga mengawal kami, gitu dia. Terima kasih saya sampaikan sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan KPID, bapak-bapak KPID yang sangat support terhadap keberadaan kami ke depan, dan mudah-mudahan Radio SGSN ini tetap hadir di tengah-tengah lingkungan komunitas kami. Berikutnya ini dia Ayahanda pertama kali mengawal kami Radio SGSN, dan kelihatannya orang-orang yang di dalam ini sudah tidak ada lagi di NTB, gitu dia. Bapak-bapak yang sudah pindah semua. Ada Pak Agus Panca pertama kali radio, ada Pak Erlangga juga, gitu dia. Teman-teman KPID ada Pak siapa namanya? Pak Badrun yang pertama ya. Iya Pak Badrun, itu dia. Ini dia nih EDP pertama kita. Ayahanda pada saat itu beliau berkenan ke MMA, jauhnya minta ampun dari sini, tapi komitmen beliau itu terhadap kita, beliau sangat meluangkan waktu. Hitam kumisnya. Anggota komunitas kita ini, jadi perusahaan induknya itu adalah PT AMNT. Nah, PT AMNT ini membuat anak perusahaan lagi yang namanya Aman Integrasi. Ya, ini yang mensupport segala kegiatan di tambang. Ada juga McMahon Indonesia, ini perusahaan yang didirikan oleh AMNT dalam rangka menggali bahan mineral. Ada juga bentukannya, ada MAH, ada McMahon Mining Service, ada Trakindo, ada Grama, ada Sangati, dan semua aliansi yang ada di PT AMNT, dan yang setiap hari kita perkirakan ada sekitar 500 ya. Betul. Ada sekitar 500 orang setiap hari dan setiap malam yang bekerja. Terus sekitar 800, malamnya sekitar 200 sampai 300 ya. Itu yang bekerja setiap hari. Ini tempatnya anggota komunitas sekarang. Kalau sebelumnya kan ada PT Nyomon, 2017 sudah diakuisisi, dan ke depan sepertinya perusahaan ini masih memiliki prospek yang cukup besar karena konsesi tembaga dan emas ada juga yang di Dodo yang saat ini masih dicoba dieksplorasi dari segala macam titik penjuru, itu dia. Ini sekilas anggota komunitas berada di sini, itu dia. Jadi PT Aman ini mengakuisisi sahamnya AMNT 82, gitu dia. Karena begini ya, PT Aman itu adalah perusahaan induk, sama kayak grup Aman.
Jadi yang mengoperasikan tambang sekarang itu adalah Aman Mineral Nusa Tenggara. Jadi beda. Selamat datang Pak Dr. Kita mulai. Jadi yang menjadi operatornya sekarang itu adalah PT Aman Nusa Tenggara, sedangkan grup induknya adalah PT Aman, itu dia. Jadi Aman Mineral Nusa Tenggara ini memiliki atau secara langsung mengontrol 82% saham, gitu dia. Dan kalau sesuai ekspektasi mereka akan lanjut sampai tahun 2023, itu dia. 23 sesuai dengan UPK yang dimiliki. Dan konsesinya cukup luas, ada 25.000 hektar. Sedangkan fasilitas yang ada sekarang ini dirasa cukup komplit, mulai dari penggilingan, pipa, perakitan, pengelolaan tiling, pergudangan, power plant, batubara, pelabuhan, dan terminal. Nah, khusus jangkauan radio ini mungkin tidak bisa mengcover semua teman-teman yang ada di komunitas Batu Hijau, jadi hanya ada di wilayah Sumur saja sesuai dengan amanat undang-undang yang diberikan kepada radio SGSN. Karyawan saat ini sekitar 4.300 dan ditambah dengan 5.000 kontraktor. Jadi anggota komunitas kita cukup banyak, cuman jangkauannya masih sangat terbatas. Itu kendala kita dari pertama kali didirikan radio ini. Kurang lebih ini fotografinya dari udara. Fotografinya dari udara. Pada saat kita pertama datang, ini kita akan merapat dari sini. Permisi, saya berdiri. Nah, kita akan merapat dari sini, ya. Di sini orang-orang bermukim setiap harinya, dan di sini adalah proses pengolahan bebatuan yang sudah ditambang, dan ini adalah pembuangan tiling. Radio sendiri berada di sini, di mining. Nah, dengan apa namanya bentang alam yang seperti ini, maka radio hanya ada di cakupan ini dia. Hanya ada di cakupan ini. Ini kurang lebih seperti ini kondisi teman-teman anggota komunitas bekerja di dalam sumur ini, dan hanya disinilah jangkauan radio, hanya disinilah jangkauan dari radio. Dan sehari-harinya mungkin ada sekitar berapa ratus operator ya akan membawa kendaraan seperti ini. Jadi bisa dibayangkan mereka punya roster sekarang itu 42. Jadi 4 minggu bekerja dan 2 minggu libur. 2 minggu masuk siang, 2 minggu masuk malam, dan 2 minggu libur. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana tingkat kejenuhan teman-teman yang bekerja di dalam. Ini sedikit histori apa yang melatar belakangi radio. Jadi teman-teman itu memiliki jenis pekerjaan yang sama sebagai karyawan yang bertugas pada shift siang maupun malam, memerlukan sarana hiburan dan interaksi dengan anggota lain. Jadi SGSN hadir untuk menjembatani semua. Sedangkan maksud pendiriannya adalah paling pertama itu adalah menghibur, terus menghilangkan kejenuhan, menghibur karyawan yang berada di wilayah townsite. Ini nomor 3 ini sampai sekarang kita belum bisa kita lakukan karena terkendala izin. Walaupun beberapa kali kita konsultasi ke balai monitor, tapi kelihatannya sampai sekarang kita tidak menemukan jalan. Yang paling penting itu mungkin poin C, yaitu mengingatkan rekan kerja pentingnya safety dan prosedur. Jadi kalau teman-teman itu tidak memahami pentingnya safety dan prosedur, maka akibatnya akan fatal. Yang pertama, dia bisa kecelakaan, korban. Yang kedua adalah mengakibatkan kerugian alat yang jumlahnya sangat besar. Jadi kenapa gariskan kerugian material ini? Karena begitu ada kerugian material yang dianggap melebihi limit, maka teman-teman bonusnya bisa sampai ribuan itu bisa hilang. Satu yang melakukan, satu yang kecelakaan, tapi dampaknya
bonus yang biasanya diterima oleh teman-teman anggota komunitas itu akan zero, nol, dihilangkan. Itu dia. Satu yang melakukan kelalaian, menabrak tanggul atau apapun yang mengakibatkan kecelakaan, kerugian operatif, maka semua bonus yang ada baik di atas maupun di bawah itu akan hilang. Banyak yang sedang bekerja di dalam area tambang supaya selalu punya semangat, selalu sehat, dan harapannya ini kita memulai dengan aman, mulai aman, pulang aman, aku kamu aman. Ini motonya sekarang perusahaan ini, dan ini menyesuaikan juga dengan radio. Dari sinilah siaran-siaran radio SGSN itu dipancarkan ke seluruh di mana anggota komunitas berada. Saat ini kita memiliki 9 ya. Ada 9 karyawan. Penyiarnya kebanyakan perempuan, gitu ya. Kebanyakan perempuan karena agak-agak tengah malam itu teman-teman anggota komunitas ini kelihatannya senang suara yang mendayu-dayu. Yang dua ini laki-laki hanya mensupervisi dan menyiapkan materi siaran saja, itu dia. Jadi selebihnya itu biar dayang-dayang ini yang selalu berinteraksi dengan anggota komunitas. Kurang lebih seperti ini pola siaran kita. Jadi mungkin sama dengan radio-radio yang lain, ada informasi terkini, ada kesehatan, ada olahraga, ada info-info unik, ada juga sejarah yang disampaikan, ada safety broadcast. Jadi ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hampir mungkin dikatakan 50% itu lebih banyak safety broadcast ya. Jadi memang radio SGSN ini fokusnya kepada keselamatan dan bagaimana tips-tips orang mengendalikan operator, itu dia. Mengendalikan operator, mengendalikan kendaraan-kendaraan berat agar mereka tetap selamat, berkumpul dengan keluarga selamat, dan itu tadi yang paling penting, tidak menyebabkan kerugian alat berat. Ini dia nih, ada di persiapannya, pola siarannya. Dan ini kita tetap mengedepankan etika dalam melakukan siaran, konten-konten siaran, sehingga kita juga pernah mendapat penghargaan dari KPID, itu dia. Jadi ini kebetulan tahun 2015 ini sudah agak lama. Jadi kita karena mengedepankan etika bersiaran, konten-konten siaran, kita mendapat penghargaan, yaitu ada Wisata Hati, mengatasi kelelahan, ada Topsu bersama BPJS dan Kabar Tambang. Jadi kurang lebih apa yang menjadi materi siaran radio mungkin sama juga dengan teman-teman radio lain. Mohon izin saya setelkan satu atau dua ya. Iklan layanan masyarakat ini banyak sekali kita produksi di sana.
Itu dia. Contohnya ada berkendara aman 1 jam, ada juga virus corona yang sedang hits, ada jangan berkecil hati. Hah? Virus corona. Virus Yang lain corona sudah coba kita saya tidak dengar. tampilkan di sana ya. Ini yang baru corona ini. Ya, coba. Saya tidak tampilkan di sana deh supaya suaranya besar. Akhir-akhir ini buka Facebook virus corona, buka grup WA virus corona, buka TV virus corona. Giliran buka dompet malah merana. Ya, yang penting itu corona jauh-jauh dari kita. Gitu. Yang penting itu dompet sama isinya nggak berjauhan. Gitu. Lo kena corona, dompet sama isinya jadi nggak penting. Gitu. Jadi gimana? Nah, saking berbahayanya virus ini, kita diminta waspada guys. Gitu. Terus gejalanya? Demam dengan suhu lebih dari 38 derajat. Terus sakit tenggorokan, batuk, gangguan pernapasan, nyeri otot dan diare. Gejalanya dapat muncul 14 hari sejak terpaparnya COVID-19. Itu guys. Jadi kalau ada yang mengalami gejala tersebut, apalagi dia baru pulang dari luar negeri, gimana? Patut kita curigai itu. Laporkan guys. Terus cara mencegahnya gimana? Sering cuci tangan dengan sabun. Lakukan etika batuk dan bersin yang benar. Makanan, telur dan daging dimasak sampai matang. Gitu guys. Oke. Dan yang perlu kita hindari apa aja guys? Hindari kontak dengan orang sakit. Jangan sentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak langsung dengan hewan yang hidup atau mati. Dan jangan berpergian ketika sakit. Oh gitu. Saat ini, belum tersedia vaksin virus corona dan pengobatan khusus. Jaga diri Anda untuk selalu tetap sehat terbuka. Pesan ini disampaikan oleh Manajemen PT AMNT Bersatu. Kayaknya kenal saya suaranya. Kenal. Gimana mungkin saya kenal? Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak-bapak narasumber dan Bapak-bapak KPID. Jadi iklan ini yang selalu setiap saat mengingatkan anggota-anggota komunitas kita, dan hampir 90% itu kalau ada layanan-layanan iklan masyarakat ini, tugasnya Bapak Gagas ini adalah hanya mensupervisi, lebihnya adalah suara-suara anggota komunitas. Mereka kita libatkan untuk berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga pada saat pemutaran iklan ada yang dianggap lucu, malah mereka yang meminta supaya iklan itu sering diputar gitu dia. Nah, jadi kalau ada bintang iklan dari komunitas itu, mereka pasti agak setengah dibully ya Pak. Banyak fans. Iya, jadi ini contoh spot iklan. Jadi tidak henti-hentinya kita menyampaikan kepada teman-teman anggota komunitas. Ini izin yang pertama kita dapatkan setelah kita melalui IDP yang pertama, dikawal oleh ayahanda dulu. Inilah hasilnya dulu, IDP yang pertama. Ya, 2010. Ya, kita IDP 2008, 2001 Desember awal Januari Desember 2010 kita sudah mendapatkan izin. Ini kita bersamaan izinnya dengan Radio Global. Ini yang kedua, IDP 2014, ini dia kita juga mendapatkan izin. Lalu yang ini adalah sertifikat. Jadi semua peralatan dan perangkat yang kita gunakan itu sudah berstandar semua sesuai aturan. Itu dia. Ini juga sama. Jadi kita juga ISR setiap tahun dan kita selalu on the track. Amatu IFR sudah diberikan kepada kami. Ini yang lagi booming nih, teman-teman nih. Ya, teman-teman semua radio hampir kesulitan. Dan kita sudah memulainya kalau tidak salah di September 2018. Jadi begitu Juni Jokowi Presiden kita mewajibkan kepada semua lembaga usaha, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kita sudah memilikinya. Sama kita juga mematuhi apa yang menjadi kewajiban kita. Salah satu yang dipersyaratkan di dalam aplikasi kemarin itu adalah ini, Pak Ketua. Jadi kita memiliki rekomendasi dari desa dan camat. Ini sekarang yang mewadahi kami.
struktur organisasi yang mewadahi kami. Yang di atas ini adalah KTT, Kepala Teknik Tambang, jadi mereka tetap monitor kita, Kepala Teknik Tambang, orang yang tertinggi di tambang. Yang kedua ini adalah proyek yang mengepalai proyek di dalam mining. Itu dia. Selebihnya adalah ini, kami yang ini adalah pengawas radio yang memberikan materi-materi siaran. Ini penyiar kita. Kurang lebih ini. Jadi kalau siarannya mungkin di sini ya, Mas Gagas. Di sini ya. Ya, terbatas, hanya di sumur saja. Hanya di sumur saja radio bisa didengarkan oleh anggota komunitas. Jadi hanya ada di sini didengar, sama seperti yang tadi. Ya, sama seperti yang tadi. Sampai sini pun sudah tidak kedengaran. Jadi hanya di sini saja, apalagi di sini. Itu dia. Kita mungkin berbeda dengan teman-teman radio yang lain. Kita ini antenanya di atas bangunan yang ini lantai 3. 1, 2, 3 di atas lantai 3. Ini adalah spesifikasinya. Ini adalah peralatannya. Ini denahnya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kepada bapak-bapak narasumber dan KPID, jadi kami sangat mengharapkan support, sangat mengharapkan support agar radio ini tetap bisa hadir di tengah-tengah komunitas. Itu dia. Karena apa? Karena peran-peran inilah yang ada di pundaknya radio SGSN. Itu dia. Jadi yang pertama ini adalah memberikan informasi tentang keselamatan dan kesehatan. Sekarang ini kan beredar ada namanya orang bekerja di daerah tambang itu kan seksi killer kan. Ya, begitu banyak bahayanya orang bekerja di dalam tambang. Begitu banyak bahayanya bekerja di dalam tambang. Sehingga image-nya di luar kan orang bekerja di tambang itu kan membunuh seksi dia. Itu dia. Membunuh seksi, saking di sana rentan kecelakaan, terpotong jari sudah tidak terhitung karena mengoperasikan kendaraan, apa namanya? Alat-alat terpotong jari sudah banyak sekali kejadian di sana. Kecelakaan. Ada juga ini memberikan informasi cara mengoperasikan alat berat baik yang baik dan benar, menjadi media sosialisasi. Media sosialisasi jika ada undang-undang atau kebijakan terutama dari pemerintah. Maka radiolah yang pertama hadir memberikan ke semua anggota komunitas. Karena di sana itu agak beda. Bedanya itu kalau bapak-bapak di pejabat manapun yang menyampaikan itu dia sudah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Nah, tapi kalau disampaikan oleh dayang-dayang itu cepat mengena itu, apalagi dijadikan iklan yang terus menerus itu mereka aduh cepat sekali. Ada juga media hiburan memberikan semangat terutama pada jam-jam kritis. Jam-jam kritis itu biasanya dari jam 1 sampai jam setengah 4 ya. Jam 1 ya jam 1 malam sampai jam setengah 4. Jam 2, jam 3, jam 4 itu adalah jam-jam yang luar biasa kritisnya. Itu dia. Lalu yang ini adalah menjadi media untuk menghilangkan kejenuhan teman-teman anggota komunitas yang rosternya kebetulan 4 minggu bekerja secara kontinu dan hanya 2 minggu libur. Bahkan ini ada lagi roster yang agak ekstrim. Ekstrimnya itu mereka kalau tidak salah bekerja 10 minggu ya. 10 minggu secara kontinu baru libur 2 minggu. Nah, itulah yang akan kita hibur terus, itu berikan hiburan. Jadi mereka bekerja 10 minggu kontinu, tidak ada jeda. 12 jam per hari. Dan hanya libur 2 minggu. Nah, dan yang F ini adalah kita menjadi media dakwah kepada teman-teman anggota komunitas untuk selalu mengingat yang di atas agar mereka bekerja dengan damai dan tenang. Subhanallah. Kurang lebih ini kita punya budget untuk melaksanakan operasionalnya radio. Kita himpun dari iuran dan sumbangan teman-teman. Sesuai dengan standar tenaga kerja kita juga mematuhinya. Ini ya, kita harapkan 5 tahun ke depan juga akan sama, kita juga bisa beroperasi. Ya, kita juga beroperasi walaupun dengan
menghimpun dana ini adalah ya babak belur juga, karena tati juga kondisi perusahaannya tidak menentu gitu dia. Tapi satu keyakinan kami harus optimis gitu dia. Nah sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dalam foto-foto seperti ini. Nah, inilah ya sumber dari dekat sumbernya. Ya ini jadi kalau tidak salah ini kedalamannya ini sudah berapa? 1000 meter dari air permukaan air laut. Oh di tengah-tengah ya? 400 maaf. Di bawah permukaan laut ya, kurang lebih ini ada terlihat tadi. Jadi dia sudah 400 di bawah dalamnya ini. Makanya kalau jatuh ke sini ya kemungkinan untuk selamat sangat kecil ya. Kemungkinan untuk selamat sangat kecil dan ada kejadian yang sudah jatuh ke sini ya malah berhari-hari baru ditemukan ya. Malah berhari-hari baru ditemukan. Nah, disinilah teman-teman bekerja nih. Inilah tugasnya kita menghibur teman-teman yang bawa ini alat-alat ini. Jadi besarnya hampir sama dengan ini mungkin. Iya, alat ini ya.